Assalamualaikum para sahabat pecinta Rasul. Semoga senantiasa bermanfaat. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat. Baiklah, kali ini saya awali dengan sebuah pantun. Petir hilang, hujan pun reda, tanah basah banyak airnya. Indahnya lagu karena maknanya, indahnya manusia karena hatinya. Perihal kemuliaan hati, tentulah Rasulullah adalah contoh paripurna seorang manusia termulia yang memberikan teladan kepada kita semua agar selalu menebar kebaikan kepada sesama. Seperti sepenggal kisah berikut ini. Suatu ketika pada masa itu di Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di sebuah pasar, ada seorang pengemis Yahudi yang buta. Setiap paginya apabila ada yang menghampirinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, penyihir. Kalian akan dipengaruhi olehnya." Namun, tanpa ia sadari, setiap pagi Rasul mendatanginya, membawakannya makanan tanpa berkata sepatah kata pun. Rasul menyuapinya makanan dengan penuh kasih dan kelembutan. Dan di depan Rasul pun si pengemis menyampaikan hal yang sama untuk menjauhi Muhammad sambil mengolok-oloknya di depan Rasul. Namun tanpa kemarahan sedikit pun, Rasul tetap melakukan hal yang sama setiap paginya. Sampai akhirnya beliau pun wafat dan tidak datang lagi orang yang ditunggu-tunggu oleh si pengemis. Saat itu di rumah Aisyah, Abu Bakar mendatangi putrinya dan bertanya, sunnah apa yang sudah dilakukan Rasulullah yang belum ia lakukan? Aisyah pun berkata kepada ayahnya, semuanya sudah dilakukan oleh ayahnya kecuali satu hal. Aisyah pun menceritakan bahwa setiap paginya Rasulullah pergi ke ujung pasar untuk membawakan makanan kepada seorang pengemis Yahudi yang buta yang ada di sana. Keesokan harinya, Abu Bakar pun pergi ke ujung pasar dan menemui si pengemis yang buta itu. Ia memberikannya makanan, namun tanpa disangka-sangka, sang pengemis marah dan berkata kepada Abu Bakar bahwa ia bukan orang yang biasa membawakannya makanan. Pengemis itu menceritakan bahwa orang yang biasa membawakannya makanan selalu menyuapinya, namun sebelumnya ia menghaluskannya, kemudian memberikannya dengan lemah lembut kepadanya. Mendengar itu, Abu Bakar pun menangis sejadi-jadinya, dan ia berkata kepada si pengemis bahwa ia memang bukan orang yang biasa mendatanginya. Ia adalah salah satu sahabat dari orang yang mulia itu, dan orang yang mulia itu adalah Muhammad Rasulullah. Si pengemis buta itu pun kaget, benarkah demikian? Dan ia pun menangis sejadi-jadinya. Benarkah demikian? Padahal ia selalu memfitnahnya, tapi ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Seketika itu ia menyesal. Kemudian di depan Abu Bakar saat itu juga ia bersyahadat, "Ya Rasulullah, begitu lembutnya hatimu sehingga bisa membukakan pintu hidayah kepada sang pengemis buta itu. Semoga kami mendapatkan syafaatmu. Semoga kami yang kau rindukan ya Rasulullah." Demikianlah kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi yang buta, nan begitu menyentuh hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Jika diibaratkan sebuah kertas putih yang di dalamnya ada 1-2 titik noda, mengapa kita hanya memandang noda yang ada di dalamnya
sementara hamparan warna putihnya masih begitu luas. Begitulah seharusnya kita memandang sebuah kehidupan. Jika ada hal-hal yang kurang baik, mengapa kita hanya memandang hal-hal yang tidak baik itu? Bukankah hal-hal yang baik, yang menyenangkan, masih lebih banyak dibanding yang tidak baik, yang menyedihkan? Kenikmatan yang diberikan Allah masih lebih banyak daripada ujian dan cobaan. Dengan berpikir begitu, maka kita akan lebih bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya akhiri pula dengan sebuah pantun. Kupu-kupu terbang merendah, melayang-layang di atas bunga melati. Bila ada kata yang salah, mohon maafkan setulus hati. Sampai berjumpa lagi di konten-konten berikutnya. Semoga ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.